Pertama pegang HP ini, saya agak sedikit bingung ya, kenapa HP ini namanya Nubia V70? Karena saat saya coba mencari HP ini di GSM Arena, ternyata tidak ada HP yang namanya Nubia V70, yang ada ZTE Blade V70. Dan kalau saya lihat, ternyata spesifikasinya mirip atau bahkan sama dengan Nubia V70. Dari sini saya berkesimpulan bahwa secara global, mungkin HP ini dikenal sebagai ZTE Blade V70. Tapi karena memang seri Blade tidak dimasukkan ke Indonesia, oleh karena itu namanya diubah menjadi Nubia V70. Ini mah cuma asumsi saya aja ya, karena saya nggak tahu alasan sebenarnya. Mungkin nanti saya akan coba tanya ke orang Nubianya langsung. Oke, lanjut bahas soal HP ini ya. Secara sekilas, jujur saya suka banget sama warna dari HP ini karena warnanya itu sangat-sangat anak muda sekali ya. Ya, saya gitu misalnya, saya suka banget nih sama warna muda seperti ini. Gitu. Jauh dari kesan warna pasaran gitu. Kayak hitam, putih, silver, atau gold gitu. Warnanya hijau muda atau mereka menyebutnya sebagai glacier green ya. Secara design wise, HP ini sangat mirip dengan Xiaomi 14T. Untuk sebuah HP 1 jutaan, menurut saya Nubia V70 ini terasa mewah ya. Dengan build quality yang sangat bagus menurut saya. Bagian belakangnya terbuat dari kaca dengan frame yang masih plastiknya. Beberapa hal yang bikin HP ini mewah selain back covernya yang kaca dan enak dipegang adalah tombol powernya yang berwarna merah, dan ini tuh cakep banget menurut saya. Sayangnya menurut saya cakepnya HP ini sedikit ternodai dengan adanya tulisan 108 megapiksel AI kamera di bagian modul kameranya gitu. Ngapain sih brand-brand Tiongkok tuh kalau bikin HP hobi banget gitu ngasih tulisan-tulisan kayak gini. AI kamera lah, 108 megapiksel lah, atau apalah itu ditulis di situ gitu. Nggak bisa ya kalau bikin HP tuh dibikin polos aja gitu. Cukup dikasih mereknya aja di bagian bawah atau di mana gitu. Biar kerasa lebih clean dan elegan gitu loh. Nggak usah nama-namain nempel-nempel tulisan kayak gini gitu yang malah kelihatan jadi norak gitu. Karena jujur HP ini tuh udah dapat feel mahal dan mewahnya gitu. Aneh aja nggak ada tulisan 108 megapiksel kameranya ini. Tapi ya udahlah, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Android and the Backbone aja nggak sempurna. Karena dengar-dengar mereka Samsung sih, bukan sempurna ya. Satu hal yang membedakan HP murah dengan HP mahal adalah simetris enggaknya peletakan beberapa ornamen pada HP. Kalau kita lihat, SIM tray di HP ini tidak simetris ya, karena posisinya cenderung ke atas gitu. Di HP ini juga punya jack audio, yang mana tentu menjadi kelebihan dari HP-HP entry level. Layarnya sendiri bagus, berukuran 6,7 inch, beresolusi HD+, refresh rate-nya sudah 120 Hz, dengan responsivitas yang menurut saya juga bagus. Saya tidak merasakan adanya latensi yang mengganggu saat bermain real drum. Ada sebuah punch hole di layarnya yang juga tempat fitur Live Island 2.0. Jadi fitur ini tuh mirip kayak Dynamic Island-nya punya Apple gitu, yang mana bisa nampilin beberapa fungsi seperti informasi charging, alarm, timer, sampai now playing-nya musik gitu. Saya nggak dapat informasi jenis kaca apa yang digunakan di layar di HP ini, tapi saya berasumsi dia tidak punya kaca jenis khusus untuk melindungi bagian layarnya. Karena setahu saya, satu-satunya brand yang bisa ngasih kaca pelindung khusus di HP 1 jutaan hanyalah Xiaomi. Sama Poco. Ya kan sama dua itu ya. Untuk performa, HP ini pakai SoC buatan Uni SoC dengan seri Tiger T616. Jadi SoC ini mungkin banyak nggak tahu ya, tapi sering banget dipakai sama brand dan selalu jadi alternatif buat mereka yang mau bikin HP dengan budget yang terbatas, tapi berharap bisa pakai SoC yang lumayan oke gitu. Secara performa, sebenarnya SoC ini lumayan nyaman untuk penggunaan sehari-hari, seperti main media sosial, nonton video, atau jalanin aplikasi ringan gitu. Bahkan saya coba main Genshin Impact, dia masih sanggup loh. Ya walaupun kita harus set grafis ke settingan mentok rata kiri gitu. Ya memang agak nggak nyaman mainnya, tapi at least Genshin Impact masih playable loh di HP ini. Itu artinya Uni SoC Tiger T616 itu nggak lemot-lemot amat gitu. Cara angka pun, skor yang saya dapat dari aplikasi benchmark sintetis memperlihatkan kalau SoC ini juga cukup oke loh. Untuk RAM, HP ini punya RAM sebesar 8GB yang bisa kita extend sampai 20GB dengan bantuan virtual RAM. Untuk storage cukup gede, 256GB dengan kecepatan baca tulis yang menurut saya juga lumayan. Saya bilang lumayan karena memang nggak bisa berharap lebih dari HP 1 jutaan, dan saya merasa speed segini tuh memang yang seharusnya kita dapatkan di sebuah HP entry level gitu. Nggak ada informasi jenis storage apa yang digunakan di HP ini, tapi melihat dari kecepatannya, besar kemungkinan storage di HP ini masih menggunakan eMMC. Sedangkan untuk kelengkapan standar, HP ini cukup lengkap, sebut aja ada jack audio seperti yang saya sebut tadi, terus ada NFC yang sekarang jadi fitur wajib hampir di semua smartphone, bahkan kelas entry level aja punya loh. Sensor fingerprint bisa kita temukan di samping menyatu dengan tombol power ya, dengan performa yang cukup cepat. Bahkan saya merasa lebih nyaman menggunakan smartphone dengan fingerprint di samping daripada in-screen fingerprint. Nubia V70 punya baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Daya tahan baterai di HP ini menurut saya lumayan. Untuk ngejar 1 kali charge sehari itu harusnya masih bisa ya. Dan
Dan waktu yang dibutuhkan untuk ngisi baterai dari 0 sampai 100% itu sekitar 1 jam lebih gitu. Untuk software, HP ini pakai antarmuka MyOS 14 berbasis Android 14. Saya merasa tidak ada yang terlalu spesial dari antarmuka buatan Nubia ini, tapi saya merasa antarmukanya itu terlihat cukup sederhana aja gitu. Ya cukup nyaman digunakan lah, terutama untuk manajemen shortcut ya. Dimana di sini kita bisa menghapus beberapa shortcut sekaligus. Terlihat seperti sebuah fitur yang sepele ya, tapi saya yang hobi install banyak aplikasi dan coba-coba aplikasi, terasa cukup terbantu dengan fitur ini loh. Terakhir kita bahas nilai jual utama dari HP ini selain desain, yaitu kameranya. Dimana dia punya kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Sebenarnya kalau dilihat di bagian belakang ini tuh kelihatan kayak ada 3 kamera ya, tapi entah kenapa yang bisa saya identifikasi hanya kamera utamanya aja. Atau yang punya identitas itu cuma 1 kamera aja gitu. Jadi kita anggap 2 kamera lainnya itu ya nggak ada. Punya kamera 108 megapiksel di harga yang terjangkau menurut saya ini sebuah hal yang sangat menarik loh. Apalagi kalau kita lihat hasil foto yang ditangkap oleh HP ini, di mana foto-fotonya terlihat cukup oke menurut saya, terutama dalam kondisi cukup cahaya atau terang. Warnanya cukup akurat, detailnya juga akan semakin kaya kalau kita ngambil foto dengan mode 108 megapiksel. Dan dynamic range-nya juga lumayan menurut saya, walaupun nggak luas-luas amat ya, karena dalam beberapa foto terlihat kalau kamera di HP ini gagal meng-highlight beberapa bagian. Dalam kondisi low light juga, foto yang ditangkap masuk kategori lumayan menurut saya, karena saya tidak bisa bilang fotonya jelek ya. Dengan mode malam, foto yang ditangkap cukup jernih dan minim noise. Tapi, tidak adanya OIS di HP ini cukup merepotkan, karena kita dipaksa untuk mengambil foto dalam kondisi low light dengan tangan yang stabil. Jadi kalau kalian nggak mau repot ya mau nggak mau kalian harus nyender sambil foto atau pakai tripod. Foto potretnya juga lumayan. Saya nggak bisa bercerita banyak apalagi berusaha untuk memuji hasil foto potret ya. Karena memang menurut saya foto potretnya itu oke tapi tidak spesial. Untuk objek-objek yang sederhana, pemisahan antara foreground dan backgroundnya juga bisa dilakukan dengan cukup baik. Tapi dalam kondisi yang sedikit rumit, kamera HP ini seperti kesulitan mengidentifikasi bagian mana yang harus di-blur. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dengan kualitas yang lumayan juga menurut saya. Nggak usah berharap banyak lah dengan detailnya. Tapi untuk kebutuhan media sosial, rasanya 16 megapiksel udah lebih dari cukup ya. Karena bagaimanapun juga, foto yang kita upload di media sosial akan mengalami proses kompresi yang tentunya akan menurunkan kualitas foto. Kesimpulannya, untuk sebuah HP dengan harga yang terjangkau, kita akan dapetin banyak banget hal yang mungkin akan sulit kita dapatkan di HP lain dengan harga yang sama. Seperti layar besar dengan kualitas yang cukup bagus, plus punya refresh rate 120Hz, terus dia pakai Uni SoC Tiger T616 yang surprisingly ini cukup ngebut, bahkan bisa dipakai buat main Genshin Impact. Terus dia punya RAM sampai 22GB, walaupun itu kombinasi antara RAM fisik dan RAM virtual gitu, dan storage-nya cukup besar yaitu 256GB. Nilai jual lainnya juga nggak kalah menggiurkan seperti kamera utama beresolusi 108MP yang lazimnya sulit kita temukan di HP-HP lain dengan range harga yang sama. Tapi tentunya HP ini juga punya banyak kekurangan, atau setidaknya menjadi catatan buat kalian yang kira-kira ingin atau berminat membeli HP ini. Seperti layarnya yang cuma beresolusi HD+, terus speakernya yang masih mono, speakernya cuma satu guys, jadi agak cempreng suaranya. Dan terakhir adalah storage-nya yang ya walaupun besar tapi dia masih menggunakan eMMC yang notabene-nya nggak ngebut-ngebut banget gitu. Di luar beberapa catatan yang saya buat terakhir, menurut saya HP ini sangat layak buat dibeli ya. Bahkan bisa jadi ancaman buat brand-brand dari Tiongkok sana yang kita kenal spesialis dalam membuat HP-HP yang murah. Seperti Xiaomi, Poco, Infinix, Tecno, atau bahkan Realme. Jadi untuk HP ini, good job Nubia. Gimana menurut kalian? Tapi tolong ya buat Nokia, please tulisan 108 megapiksel kamera AI kamera ini dilangin aja deh. Nora!